Hai semuanya, kembali lagi di channel Sahabat Utama Bengkel. Kali ini kita akan mereview tentang penggantian kanvas rem. Mobil yang akan kita perbaiki yaitu mobil Pajero Sport 4x4 Dakar. Jadi yang diganti adalah kanvas rem belakang. Untuk mempersingkat video kami percepat karena mengambil bagian-bagian yang penting saja. Cara yang dapat dilakukan pertama kali adalah mendongkrak mobil pada roda bagian belakang. Setelah didongkrak, kita bisa membuka baut roda, dan jumlah baut rodanya ini ada 6. Setelah semua baut roda kendor, kita bisa melepas velg dan ban dari nepnya. Pada saat roda belakang sudah terlepas, kita bisa melanjutkan dengan membuka baut per kaliper. Jumlah baut per kaliper ini ada 2. Membuka baut per kaliper membutuhkan alat tambahan seperti ring pas dan palu. Pada saat membuka baut per kaliper terdapat perbedaan arah. Membuka di bagian bawah, per kalipernya melawan arah jarum jam, tetapi pada per kaliper atas searah dengan jarum jam. Setelah baut kedua tersebut lepas, kita dapat melanjutkan dengan menurunkan handrem. Selanjutnya, setelah menurunkan handrem, kita dapat melepas kaliper dari dudukannya dengan bantuan obeng minus. Bersihkan kaliper dari debu menggunakan udara kompresor. Hal ini akan mendiagnosa pemeriksaan ketebalan kampas rem. Batas minimum ketebalan kampas rem adalah 2-3 mm. Sebelumnya, cara untuk mengganti kampas rem bagian kiri dan bagian kanan sama. Kemudian kita dapat melakukan melepas kaliper rem dari housing. Pelepasan kawat bisa dibantu dengan menggunakan bantuan tang. Hal ini dapat mempermudah penggantian kampas rem. Di sini selain melepas kawat dari housing kaliper, kita juga harus membuka kancingan dari as roda. Kunciannya ada 2, mirip seperti baut kaliper. Setelah semua terbuka, periksa juga kanvas handrem. Caranya membersihkan area kanvas handrem menggunakan angin kompresor. Jika kondisi kampas masih layak pakai, kita hanya menghaluskan permukaan menggunakan amplas P80. Pastikan juga suku cadang ori dari Mitsubishi, jadi kualitas juga terjamin. Isi dalam box terdapat 4 piece, kiri 2 dan kanan 2. Sebelum memasang kanvas rem yang baru, dianjurkan digerinda pada sisi-sisi atas dan sisi bawahnya. Ini dilakukan agar kanvas rem menjadi tidak tajam dan menghindari rompal. Pada saat proses gerinda sudah selesai, langkah yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah menekan piston kaliper menggunakan tracker kampas rem supaya posisinya bisa lebih dalam. Pengecekan harus dilakukan di bagian kanan juga, karena video saya persingkat jadi hanya bagian kiri yang diambil. Kurang lebih sama seperti penggunaan cara yang di sebelah kiri. Kemudian, pasang kampas baru pada housing kaliper lengkap beserta as dudukan kampas dan kawat penguncinya. Untuk membantu memasukkan kawat, kita menggunakan bantuan tang agar pekerjaan lebih cepat selesai. Tidak ketinggalan juga lumasi per kaliper menggunakan grease atau stempad supaya kaliper dapat bergerak dengan mudah. Bautnya ada 2, di atas sama di bawah. Ini kita lagi memasukkan baut yang di bawah. Selain memberikan stempad pada baut, kita juga bisa memberikan stempad di housingnya. Hal ini bisa terjadi karena kaliper mengalami masalah, jadi memerlukan tenaga ekstra dan cara yang lebih untuk membuat baut tersebut bisa masuk ke dalam cover. Penggantian kanvas rem sebaiknya diganti secara berkala, karena pada saat kanvas rem sudah aus dapat menyebabkan rem menjadi lengket. Selain itu, cara diagnosa yang mudah dapat dirasakan pada saat mengerem mobil. Terdapat bunyi dan getaran. Bunyinya bisa seperti decitan, karena hal ini langsung berdempetan dan bergesekan langsung dengan piringan cakram sehingga menimbulkan bunyi yang tidak wajar dari kanvas rem tersebut. Pada saat pemasangan per kaliper selesai, kita dapat melanjutkan ke langkah memasang kaliper pada tempatnya dengan cara mengencangkan bautnya. Sebelum memasang, kita harus memposisikan agar tepat dengan dudukannya. Dirasa cukup pas, kita bisa memasang baut dari kaliper tersebut. Bautnya berjumlah 2, ada atas 1, di bawahnya juga 1.
pemasangan baut mirip dengan seperti yang dibuka tadi, bisa dibantu dengan palu agar lebih mudah untuk mengencangkan. Kurang lebih seperti itu penggantian kanvas rem belakang dari Pajero Sport. Cara tersebut bisa diaplikasikan ke dua roda, baik roda kiri maupun roda kanan. Terakhir, kita tinggal memasang velg dan ban pada netnya. Lalu setelah memasang velg dan ban, kita bisa mengencangkan baut roda yang berjumlah 6. Kurang lebih seperti itu cara penggantian kanvas rem belakang pada Pajero Sport 4x4. Sekian, terima kasih. Apabila penonton dan subscriber dari channel Sahabat Utama Bengkel menginginkan review mobil atau review service atau review tentang test drive, bisa coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.